Anda masih menyaksikan Mutual Fund Best Performance Award 2023 bersama saya Anneke Wijaya dan kami juga masih bersama dengan Mas Praska dan juga Mas Maruf yang ada di sini. Oke, saya akan langsung ke Mas Maruf. Mas Maruf, kalau kita melihat peminat reksadana ini kan sebenarnya sempat drop signifikan di tahun 2022, namun di half 2023 ini sudah terlihat ada sedikit kenaikan begitu. Tapi untuk sisa 2023 terutama 2024 ketika kita memasuki tahun politik itu seperti apa potensinya? Saya kira begini ya, jadi memang kalau kita melihat return di reksadana memang susah ya, maksudnya kita harapkan ya, katakanlah memang karena gini, secara makro kita itu kan mau pemilu. Pemilu itu membuat banyak korporasi besar, banyak emiten-emiten itu yang menahan diri untuk ekspansi. Jadi menahan diri nerbitin obligasi atau kemudian aksi korporasi gitu. Dan ketika itu terjadi katakanlah perlambatan aksi korporasi itu akan terrefleksi di harga saham. Karena fundamentalnya kan begitu. Ketika perusahaan memang tidak melakukan apa-apa ya harga sahamnya begitu-begitu saja. Dan itu akan mempengaruhi dari nilai reksadana tadi. Nah, ini momentum yang seharusnya menjadi sebenarnya titik starting point untuk edukasi gini loh. Jadi memang kalau mau untung itu gimana cara ilmu manapun harus beli di harga murah. Gitu lagi jatuh. Kalau beli di harga lagi mahal ya nanti turun gitu kan. Jadi sebenarnya MI sekarang itu harus menggunakan momentum ini bahwa ini memang momentum untuk masuk market gitu loh. Karena itu akan nanti karena harus diedukasi bahwa ini kita reksadana itu mainnya panjang loh gitu. Ya nabung investasi yang di 5-10 tahun lagi gitu ininya. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya edukasinya di situ. Jadi penting dan dari sisi investor atau dari sisi market itu sekarang momentumnya melihat MI mana yang terbaik untuk bisa memproduksi produk-produk memang ngasih return yang sesuai dengan ekspektasi dan aman juga kira-kira gitu. Jadi ini momentum menurut saya sampai dengan pemilu tahun depan ini momen yang krusial sebenarnya. Tapi ini jangan dianggap sebagai sebuah saya selalu melihat gini, setiap ada masalah pasti ada peluangnya di situ gitu. Jadi tinggal bagaimana industri ini engage dengan investor-investor tadi yang saya bilang ini limpahan orang-orang kecewa karena booming investasi pandemi kan gitu. Artinya mereka yang kemudian mohon maaf, sebenarnya nggak masalah saya bilang tadi kripto segala macam, tapi karena literasi yang kurang mereka kalah di situ, rugi di situ, kemudian balik retreat ke produk-produk finansial. Nah, jangan sampai investor-investor yang sudah subscribe ke reksadana tadi kecewa lagi gitu. Nah, ini harus diolah sedemikian rupa. Gitu maksud saya. Jadi harus ada misalkan industri harus kolab dengan ini untuk melakukan sebuah gerakan edukasi. Gitu, edukasi investasi gitu. Ini penting gerakan ini dan momen-momen sekarang inilah kalau menurut saya momen yang penting untuk mengedukasi itu gitu. Baik, Mas Praska, apakah setuju memang kita membutuhkan edukasi atau literasi tambahan juga terkait dengan industri reksadana ini agar bisa lebih moncer lagi ya di 2023 dan di 2024? Ya tentu saja saya sangat setuju begini karena dalam mengelola reksadana tantangan terbesar di samping tadi ya menjaga agar investor tidak kapok ya karena mungkin satu dan lain hal. Yang kedua adalah bagaimana daya tarik reksadana ini untuk bisa tetap eksis di tengah kondisi pasar yang turbulensi, terutama kalau kita lihat di sini reksadana saham karena dari data yang kami kumpulkan di sini untuk dana kelolaan reksadana saham ini sangat saya katakan cukup tergerus sepanjang kita lihat dari 2021 meskipun memang ada peralihan juga dari investor institusi ke KPD, tapi kalau kita lihat memang secara nilai pasar pun itu juga terimbas dari pelemahan IHSG. Bahkan kalau saya hitung ya, ini dari fakta yang cukup mencengangkan menurut saya, IHSG rata-rata return ya selama kita lihat mungkin 5 atau 10 tahun terakhir itu bahkan lebih kecil daripada instrumen di pendapatan tetap di obligasi atau bahkan di pasar uang. Seperti itu, sekitar kalau dari tertanggal 27 Juni ini 10 tahun terakhir IHSG cuma sekitar 3,8% per tahun atau mungkin 5 tahun terakhir ya cuma sekitar kalau secara total return 5 tahun terakhir hanya 14,8%. Artinya kalau kita bagi 5 kan cukup kecil sekali seperti itu. Nah, ini yang membuat manajer investasi itu harus bisa terutama yang campuran berbasis saham maupun yang saham yang orientasinya adalah sejatinya dia jangka panjang, bagaimana dia melakukan edukasi yang cukup ketat ya, yang harus punya inovasi agar investor itu bisa memahami bahwa
di tengah kondisi reksadana saham yang mengalami tekanan itu menjadi peluang untuk bisa dia sebenarnya dalam jangka panjang memperoleh potensi imbal hasil yang optimal sesuai dengan risiko dari masing-masing produk yang dia pilih dan profil risiko atau tujuan investasi yang ingin dicapai dari nasabah tersebut. Nah itu yang harus saya rasa peran manajer investasi untuk bisa lebih ekstra di samping strategi pengolahannya untuk bisa lebih bisa memilih mana yang lebih optimal secara alokasi portofolio, dan juga effort kedua adalah bagaimana mengedukasi investor untuk bisa tetap maintain atau bisa katakan mungkin manajer investasi itu menyediakan alternatif supaya investor bisa sedikit melakukan market timing di dalam satu manajer investasi, misalnya dengan cara switching. Misalnya katakan pada saat market saham akan mengalami koreksi dan sebagainya, mungkin manajer investasi bisa mengedukasi juga kepada investornya, bisa switching ke produknya dia yang mungkin jenisnya fixed income atau mungkin balance ya kan, atau mungkin dikasih alternatif bagi profile yang seperti ini, pada saat market nanti seperti ini disarankan untuk kurang ini beli yang di sini, tapi dengan tetap menjaga dana keuangan reksadana secara MI itu terjaga di perusahaan tersebut, di perusahaan manajer investasi tersebut. Nah ini yang menurut saya tadi saya sangat setuju karena kalau tidak dengan cara ini investor itu akan cenderung gampang pindah ya mencari alternatif investasi, apalagi sih yang di sini gini-gini aja, akhirnya pindah ke cari yang lebih berisiko atau mungkin kepincut dengan penawaran lain yang kurang proper seperti itu. Dan dari data yang menarik di sini, dari data KSEI ya, tunjukkan bahwa dengan selling agent yang direkap di sini ya, fintech itu menunjukkan bahwa yang paling terjual besar itu adalah reksadana berbasis pendapat tetap dan juga pasar uang. Artinya apa? Investor saat ini tuh tadi disampaikan oleh Pak Maruf, pengen dapat cuannya dulu deh yang bisa kelihatan jelas. Nah, di mana saat ini pasar obligasi memang lebih unggul dibanding tadi reksadana berbasis saham maupun campuran, karena memang tekanan di pasar saham tersebut. Nah, PR ke depan adalah bagaimana tadi manajer investasi di industri reksadana ini bisa mengajak investor untuk bisa memahami situasi saat ini untuk kemudian bisa mengejar potensi jangka panjang lewat katakan untuk profilnya yang agresif ya, ada alternatif di reksadana saham atau mungkin campuran yang lebih ke berbasis saham. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Praska, kalau kita lihat 2023 ini masih ada hingga bulan Desember nanti begitu ya. Apakah artinya memang reksadana pasar saham ini masih akan berpotensi tergerus dan reksadana berpendapatan tetap ini juga masih akan menjadi yang paling unggul? Ya, untuk saat ini dari gambar prediksi kami dari Advisor, kita melihat tentu saja reksadana berbasis pendapatan tetap dan pasar uang ya secara ekspektasi return masih lebih unggul ya dibanding dengan reksadana saham. Tentu saja ada reksadana saham yang kinerjanya lebih unggul dibandingkan dengan yang fixed income yang returnnya cukup besar sekali, karena memang mereka secara pemilihan portofolio investasinya itu juga menempatkan pada saham-saham yang good performers lah, seperti tentu saja kita bisa lihat contohnya saham-saham berbasis ESG. Saham-saham berbasis ESG ini kan cukup leading ya. Kalau saya lihat di sini untuk data sepanjang year to date, kita melihat contohnya misalnya ada yang Serikahati atau mungkin ESG yang lain-lain itu cukup memimpin. Karena apa? Karena memang saham-saham tersebut menjadi yang relatif menguat ya dibandingkan dengan mayoritas saham yang mengalami tekanan. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Praska, lalu bagaimana harapan advisor terhadap perkembangan industri keuangan reksadana dengan adanya Mutual Fund Award ini? Ya, tentu saja kita berharap yang pertama adalah acara Best Performance Mutual Funds Award ini bisa mendorong ya manajer investasi untuk terus bisa meningkatkan performanya lewat pengelolaan yang lebih optimal, tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investor masing-masing. Yang kedua tentu saja kita bisa mengharapkan adanya keterbukaan ya. Jadi seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa keterbukaan lewat fund exit, prospektus ini jadi hal yang mungkin diharapkan bagi investor yang untuk bisa terus continue ya, bisa dapatkan. Yang ketiga tentu yang saya berharap dengan kondisi market yang seperti ini dan kondisi pasar modal dan industri reksadana yang ada opsi di mana investor institusi bisa memilih lebih custom tadi ya. Nah tentu kan secara AUM yang terpublikasi itu kan ditopang oleh non institusi kalau saya bilang seperti itu. Nah tentu ya saya berharap bahwa manajer investasi bisa membuat reksadana ini menjadi pusat literasi dan kesadaran berinvestasi di pasar modal sehingga investor retail itu bisa tetap tetap setia untuk tetap bisa menggunakan reksadana itu sebagai kendaraan dia untuk bisa berinvestasi sesuai dengan tujuan investasi serta profilnya masing-masing. Dan yang keempat tentu saja tadi ya kalau kita lihat kan dengan adanya perbedaan karakter ya Pak Maruf tadi sampaikan tadi bahwa
investor saat ini cenderung pengennya cepat untung, padahal reksadana saham itu butuh proses jangka panjang. Nah, mungkin perlu meningkatkan di edukasi dan literasi yang lebih diinovasikan sehingga bisa mengakomodir karakter-karakter yang unik dari investor saat ini yang secara data yang saya lihat adalah mayoritas investor itu ternyata yang cukup mengejutkan dari pelajar, ya, dari karyawan-karyawan, ya kan, pekerja, dan juga secara usia itu paling besar di bawah 30 tahun ya Pak Maruf. Jadi ini menurut saya menjadi hal yang menjadi PR besar sekali untuk bisa membuat industri reksadana ini tetap bisa tumbuh. Karena artinya apa? Peluang ke depannya masih panjang. Di usia yang masih belia itu mereka sudah mencoba berinvestasi. Ada regenerasi. Nah, ke depan artinya kalau kita arahkan ke lewat literasi yang lebih baik, tentu saja mereka akan bisa lebih melihat bahwa reksadana ini memang benar-benar kendaraan berinvestasi yang lebih visible dan mereka tuh bisa dipandu dan mereka bisa mencapai tujuan dengan jelas dengan reksadana tersebut. Kira-kira seperti itu.